Ya, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk teknologi di sebuah bangunan maupun di sebuah factory gitu ya. Jadi saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Handri. Kalau S1 saya di Teknik Elektro di Petra juga ya. Terus kemudian melanjutkan di S2 di ITS Surabaya dan aktivitas saya tahun 2002 bergabung di Teknik Elektro kembali ke alma mater pada tahun 2002 gitu ya. Kemudian di luar Petra saya juga menangani beberapa proyek untuk smart building begitu. Nah, di Teknomulti Solusindo ini kita memegang satu brand namanya Deos gitu ya. Deos ini brandnya dari Jerman ya. Jadi Deos ini menangani khusus untuk building automation system. Terus kemudian yang kedua, Teknomulti Solusindo ini juga memegang authorized distributor untuk AC, brandnya York begitu ya. York ini salah satu perusahaan AC yang sudah lama dan saat ini dibeli oleh perusahaan yang lama juga, namanya Johnson Control. Ya. Oke, saya tidak perpanjang waktu untuk perkenalan, saya langsung lanjut ke materi saja. Ya, kita lihat gambar di slide kita bahwa handphone yang kita sebut gadget begitu ya, ini sudah menggantikan semuanya, hampir semuanya ya. Apa yang tidak bisa dikerjakan dengan handphone kita begitu. Sekarang uang kita sudah di handphone, ada OVO, ada GoPay, ShopeePay dan banyak lagi ya. Terus kemudian kita mau dengerin lagu, sekarang cukup di handphone satu. Kita mau dengerin berita, baca berita, koran, newspaper, itu semua sudah tidak ada. Semua tergantikan dengan handphone kita. Dan beberapa perkembangan teknologi ini memang nyata-nyata membuat disruption begitu ya. Jadi salah satunya adalah teknologi gadget ini begitu. Kalau kita lihat yang paling kecil pun yang cukup unik adalah di sebelah kanan, pojok kanan atas, nomor 2 ya dari atas. Kalau nomor 1 itu saklar begitu ya, itu juga bisa dikerjakan oleh handphone kita. Yang kedua adalah kunci. Kunci untuk membuka ruang kita juga bisa menggunakan handphone kita begitu. Apa yang tidak bisa dikerjakan di handphone? Smartphone kill everything. Semuanya sudah digantikan dengan satu teknologi ini begitu. Ya. Nah, sekarang apa hubungannya dengan intelligent building? Ya. Salah satu media yang digunakan di intelligent building adalah handphone kita, gitu ya. Kita bisa mengawasin, bisa monitoring, bahkan bisa mengendalikan satu gedung itu dengan sebuah handphone, begitu. Ya, kita lihat sebenarnya definisinya apa sih smart building ini? Ya, simpelnya adalah sebuah bangunan yang atau factory begitu ya, yang dikontrol oleh advanced devices begitu ya. Jadi advanced devices ini sebuah sistem yang disebut Smart Building Management System ya, SBMS. Sedangkan konsep dari smart building sendiri itu intinya adalah membangun sistem otomasi dan manajemen yang terpadu. Nah, nantinya berarti ada seseorang ya, staff yang punya akses khusus, privilege untuk mengakses dari smart building ini. Ya. Kira-kira gampangannya seperti itu. Intinya adalah otomasi di dalam sebuah bangunan atau factory begitu. Kita akan lihat secara histori kapan dimulainya IB, Intelligent Building atau Building Automation System dikembangkan. Kita lihat sebentar historinya ya. Oke, kita lihat gambar piramid ini ya. Jadi yang paling bawah sebelum tahun 80 dikatakan di situ single aparatus berarti apa? Merupakan peralatan tunggal. Kalau ada fire alarm system berarti ya sudah hanya sekedar
alarm kebakaran selesai. Itu sebelum tahun 80. Kemudian mulai diklasifikasikan ya. Tahun 80 sampai 85 itu mulai diklasifikasikan, ada tentang security control, tentang access control, HVAC. HVAC ini heating, ventilating, air conditioning gitu ya. Jadi tentang AC kontrol begitu. Ini 80 sampai 85. Nah, subsistem ini belum bisa dilakukan bekerja sama, belum bisa di tahun 80 sampai 85. Tapi sudah dikategorikan masing-masing. Ini ada apa, HVAC, lighting, dan sebagainya. Ini ya. Kemudian di tahun 85 sampai 90, yang naturnya sama, punya karakter yang sama, mulai dikombinasikan begitu ya. Jadi mulai security control sama access control digabungkan jadi satu. Jadi yang di atasnya itu ya. Terus kemudian HVAC sama kelistrikan sama lampu itu digabungkan menjadi satu. HVAC and other plant control. Begitu. Kemudian yang voice, text, data itu disendirikan juga. Dan yang terakhir adalah image. Punya karakter sama, dijadikan satu, menjadi satu subsistem. Berikutnya, di stage ini saya kasihin satu tanda begitu. Kenapa? Karena di stage ini mulai dikembangkan yang dinamakan remote system. Jadi kalau saya berada di lain tempat, saya bisa mengendalikan plan yang ingin saya akses begitu. Nah, masih ingat betul pada tahun 90-an ini mulai rame yang dinamakan modem. Terus kemudian ada yang dinamakan cellphone awal-awalnya ya. Kalau kita ingat mungkin kalian yang mahasiswa S1 saat ini mungkin belum lahir begitu ya. Pada tahun itu kalau kita beli kartu perdana, harganya itu sama seperti beli handphone saat ini. Itu pun dapatnya bekas. Jadi kalau zaman sekarang kan tidak menemukan bahwa kartu perdana dijual bekas. Pada zaman itu sangatlah mahal. Teknologi handphone itu sangatlah mahal. Nah, pada saat stage ini dikembangkan, digunakan untuk mengontrol melalui handphone maupun melalui modem yang ada di rumah. Tahun 90 sekian ya, saya agak lupa begitu, Petra mulai mengenal dengan internet yang pakai yang namanya telnet. Itu pun sudah happy banget ya, sudah pakai DOS, kita pakai telnet, saya bisa comment line, saya bisa chatting dengan yang namanya telnet begitu. Nah, salah satu telnet ini yang digunakan untuk remote access via modem ya. Berikutnya lebih dikembangkan lagi remote monitoring melalui internet. Kalau tadi intranet, sekarang internet. Dua, internet sama intranet. Intranet ada di dalam satu gedung, internet kita bisa mau kemana-mana. Ya. Mulai dinamakan Computer Integrated Building. Sama, ya, remote bisa juga. Dan yang terakhir adalah, kalau kita sekarang punya satu gedung, owner ini punya satu gedung di Surabaya, dan satu gedung yang disewakan lagi katakanlah di New York, itu nggak ada kendala. Owner mau lihat dimanapun mereka nggak ada kendala. Mau ngontrol katakanlah nggak ada kendala. Ini levelnya sudah levelnya kota maupun levelnya negara. Asal ada satu infrastruktur yang dinamakan internet. Kira-kira historinya seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat sebenarnya dari smart building ini atau intelligent building, apa yang bisa dilakukan? Saya summary-kan menjadi 12 hal. Ada 12 hal yang saya summary-kan di sini, ya, apa yang bisa dilakukan oleh smart building atau intelligent building. Ya, kalau kita lihat hari ini kita datang mungkin melalui pagar kita gitu ya. Nanti kalau rekan-rekan mahasiswa sudah jadi pengusaha semua begitu, datang rumahnya, pagarnya sudah lihat plat nomor. Plat nomornya sesuai, dilihat capture orangnya sesuai, pagarnya langsung buka. Itu adalah contoh yang pertama. Ya. Contoh yang kedua, ketika kita masuk,
di halaman, kemudian mau buka pintu, sudah lihat dipotret dengan CCTV. Apakah garis wajahnya sesuai? Oke, kalau sesuai, pintunya terbuka. Demikian juga seterusnya. Begitu. Nah, ini ada 12 core yang saya sederhanakan, yaitu yang pertama apa yang bisa dilakukan adalah energy management. Saya akan bahas nanti di sisi akhir langsung ke aplikasi bagaimana kalau digunakan di industri ya. Langsung saya ambil contoh yang dipakai di beberapa gedung. Yang kedua adalah HVAC temperatur control. Ini berbicara tentang bagaimana pengaturan AC. Satu contoh misalnya saya punya satu gedung segede TP begitu ya, sebesar TP. AC-nya sentral, AC-nya ada katakanlah 10 chiller. Apakah 10-10-nya langsung menyala? Tentu enggak, ya. Karena mereka maunya reduksi cost. Kalau AC-nya saya nyalain semua, berarti cost-nya sangat tinggi. Mau dilihat apa? Kebutuhan cooling capacity-nya memenuhi atau tidak. Oke, kalau pagi hari mungkin AC-nya hanya 2 saja yang nyala, 3 saja yang nyala. Begitu semakin lama semakin panas, pengunjung semakin banyak. Itu bukan manual, tapi langsung disensing otomatis bertambah sampai akhirnya 10 AC menyala semua. Nanti kalau ada semakin malam perlu dikurangi, mereka akan turun sendiri. Ini salah satunya HVAC temperatur control. Ada lighting, shade control. Nah, ini juga tentang pencahayaan. Salah satu kalau di Indonesia ya, yang terbesar itu adalah di energi listrik yang di AC dan lighting untuk building. Ya, ini cukup memakan 50% dari energi kita begitu. Ada satu penelitian yang mengatakan untuk di Asia ya, levelnya Asia yang tropical itu 50% itu untuk AC sama lighting, 50 something begitu. Oke, berikutnya kita berbicara tentang security sama access control. Siapa yang masuk tentunya harus terlogging semua. Kapan, jam berapa, siapa yang izinkan, itu terlogging semua. Plumbing tentunya bisa juga ya. Katakanlah misalnya water begitu ya, kita mau lihat apartemen ada 1000 room, misalnya ada 1000 kamar. Apakah mau dicatat manual penggunaan airnya, penggunaan listriknya, penggunaan gasnya, mau dicatat manual? Rasanya kok tidak. Jadi ada 1 meter, nanti di belakang saya akan tunjukkan bahwa real time pengguna itu bisa melihat sendiri by browser maupun by apps seberapa banyak penggunaan kita. Andai kata kalau ada penggunaan yang tidak wajar, itu alarm bisa berbunyi. Berarti ada satu kebocoran. Dilihat dari apa? Dilihat dari histori penggunaan kebiasaannya. Begitu. Kita bisa alarm. Ini ada kebocoran. Ya. Jadi yang dilakukan oleh salah satu yang dilakukan oleh BAS adalah preventif. Bukan lagi kuratif. Kalau sudah tagihannya banyak banget, baru ini mesti ada sesuatu. Ya sudah terjadi soalnya. Tapi kalau BAS itu sifatnya adalah preventif. Begitu. Fire protection, fire alarm untuk video surveillance, digital signage, network komunikasi dan sampai lift yang terakhir. Ya. Saat ini saya lagi kerjakan untuk project base elevator di satu gedung di Surabaya ya. Jadi gedung ini punya 10 lantai, terus kemudian di satu lantai tertentu itu menjadi privilege. Kenapa? Karena isinya duit, gitu ya. Jadi tidak semua orang boleh masuk ke dalam, tidak boleh masuk ke lantai tersebut. Berarti apa? Lantai itu dikunci untuk orang-orang tertentu saja. Bisa? Bisa. Dengan BAS bisa dilakukan. Dia mau ke lantai berapa tergantung jempolnya, atau tergantung kartunya, tergantung wajahnya. Itu bisa dilakukan, ya. Oke, selanjutnya sebenarnya ketika owner ya atau nanti kalian menjadi MK suatu saat, keuntungannya apa? Kalau di sebuah bangunan itu terpasang building automation system. Saya tuliskan menjadi 5 ya. Saya tuliskan menjadi 5. Yang pertama adalah reliability begitu ya. Kalau gedung bangunan itu pasti
reliability penting sama services ya. Jadi kalau kita berbicara tentang pelayanan sangat penting. Kalau tidak ada kenyamanan, mungkin cepat atau lambat pengunjung akan meninggalkan mall misalnya atau meninggalkan hotel begitu ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mereduksi operational cost tentunya begitu ya. Bus bisa memegang satu hal yang cukup signifikan di angka kedua ini. Nanti saya akan jelaskan kenapa. Yang ketiga adalah building management, yang keempat adalah staff produktivitas, dan yang kelima adalah proteksi. Ya, yang kelima ini saya pernah satu kunjungan di Jakarta di satu perusahaan multinasional. Bagi mereka K3 itu sangat penting begitu ya. Jadi ketika kita hanya kunjungan saja, mereka harus menjelaskan tentang K3, bagaimana nanti terjadi kebakaran, apa yang harus dilakukan, itu mereka jelaskan dulu begitu. Bagaimana mereka memproteksi people dan tentunya equipment-nya begitu. Terus kemudian saya pernah survei di satu company gas and oil begitu ya, yang cukup ternama di Indonesia begitu. Mereka akan mengganti satu sistem busnya dan kita survei ke sana. Mereka bahkan memberikan pelatihan secara khusus dan ada ujiannya untuk K3. Bagaimana perusahaan multinasional yang ada di Indonesia itu memperhatikan proteksi people tentunya dan equipment. Ketika terjadi sesuatu, jangan sampai ada kecelakaan begitu. Ya. Oke, berikutnya. Saya akan mencoba menjawab satu persatu apa yang dimaksud dengan increase reliability dan services ini. Sebenarnya tujuan dari operasional dan perawatan yang rutin adalah memastikan kan bahwa plan itu berjalan dengan baik bila perlu tanpa adanya kerusakan ya, without a breakdowns. Ya, kalau satu pabrik itu ada breakdown-nya begitu ya, mereka merasa rugi banget begitu ya. Mereka tidak hanya rugi waktu tapi rugi biaya dan mereka harusnya bisa menghasilkan sesuatu tapi mereka harus breakdown. Dan itu benar-benar menjadi tabu begitu ya. Sebisa mungkin tidak ada breakdown. Bagaimana caranya? Ini kita bahas menjadi dua ya. Bagaimana bila di industri dan bagaimana bila di gedung atau bangunan begitu. Bila terjadi di industri, itu dua dampak yang saya catat di sini bahwa biaya perbaikan itu pasti lebih besar daripada biaya perawatan yang periodikal. Begitu. Kenapa? Kalau satu mesin ya, satu mesin ketika sudah terlanjur rusak, itu pasti kerusakannya spare part itu merembet kemana-mana. Ya. Dibandingkan dengan perawatan yang kita tahu duluan, hanya satu spare part itu yang rusak. Tujuannya adalah perawatan yang rutin itu adalah seperti itu. Yang kedua dampaknya, kalau sampai terjadi breakdown atau perbaikan yang besar, berarti pasti menurunkan hasil produksi. Ya. Menurunkan jumlah produksi iya, menurunkan kualitas juga iya. Begitu. Saya menangani satu pabrik ya. Ceritanya begini, karena satu sekuensnya banyak banget begitu ya. Ada permintaan order dari marketing begitu ya. Marketing menjual dalam jumlah tertentu, kemudian marketing sampaikan ke orang produksi. Ini ada permintaan 1 juta katakanlah. Oke, orang produksi mencoba melakukan pada saat dia proses produksi, ternyata ada satu mesin itu yang bergeraknya tidak maksimal begitu. Otomatis orang produksi itu akan memanggil orang engineering gitu. Bro, ini mesinnya rusak. Saya harus produksi 1 juta biji. Begitu. Ketika orang engineering datang, mereka memeriksa. Apa yang dilakukan? Oke, spare part ini rusak. Dia akan minta ke bagian procurement, bagian pembelian. Oke, aku tolong dicarikan spare part ini. Pada saat dicarikan spare part, orang pembelian jelas mereka punya tugas mencari harga yang paling murah, paling kompetitif dengan spek yang sama begitu. Dia harus mengumpulkan 3 vendor dan dia membandingkan dan itu perlu waktu.
setidaknya 1 bulan katakanlah. Si engineering bilang, nggak bisa kalau 1 bulan, begitu. Oh, ini menjadi SOP-ku, saya nggak bisa melanggar. Oke, akhirnya orang produksi kembali orang engineering kembali lagi ke mesin dan dia mencoba untuk akalin. Oke, setelah diakalin mesin ini berjalan, tapi hasilnya tidak maksimal. Hasil yang tidak maksimal kemudian ditunjukkan ke orang QC begitu. Mau nggak menerima hasil produk yang seperti ini? Wah, ini sih di-reject begitu. Ayolah, ini ada permintaan 1 juta nih. Jangan jahat-jahat toh. Oke, akhirnya QC tanda tangan. Ketika QC tanda tangan 1 juta sudah diproduksi, dikirimlah ke customer. Sampai di customer melihat bahwa hasilnya tidak maksimal. Dia kembalikan lagi ke reject ke perusahaan. Akhirnya yang rugi siapa? Perusahaan. Dari sesuatu yang tidak periodical akhirnya terjadi kerusakan, maka menghasilkan satu sekuen yang panjang begitu. Ini yang menjadi dampak kerugian bagi satu perusahaan. Begitu. Dengan adanya BAS, itu tidak perlu terjadi kerusakan, tetapi dia sudah tahu sebelum kerusakan itu terjadi. Kenapa? Karena ditempatkan satu sensor-sensor di mesin tersebut. Begitu. Berikutnya, apabila terjadi pada sebuah bangunan atau sebuah building, sama perbaikan yang besar dibandingkan dengan perbaikan yang periodikal, pasti lebih baik perbaikan yang secara periodik begitu. Andai kata misalnya di satu hotel, ya, AC-nya tidak dingin, berarti pengunjung pasti komplain begitu. Kalau pengunjung komplain AC-nya tidak dingin begitu, 1 kali dia oke, 2 kali ada stigma di pengunjung bahwa hotel ini tidak nyaman. Akhirnya apa? Kenyamanan yang turun itu membuat pelanggan enggan datang kembali. Hal ini yang dibutuhkan, bahwa preventif itu lebih baik daripada kuratif. Ya. Kemudian yang berikutnya yang kedua, reduksi operasional cost. Ya. Dalam hal ini yang saya garis bawahi yang terbesar adalah AC, ya. Terus kemudian lighting, data, itu yang terbesar di dalam sebuah building. Nah, building automation system itu mampu melakukan penjadwalan untuk start, stop, dan optimasi dari chiller. Apa maksudnya optimasi? Misalnya begini. Kalau saya punya 4 buah chiller, ya, start awal pasti saya nyalakan chiller 1, begitu. Yang kedua, kurang dingin, saya nyalakan chiller 2. Yang ketiga, chiller 3, dan akhirnya chiller 4. Ketika dinginnya sudah tercapai dan mulai kedinginan, rata-rata orang akan mematikan urut juga. Karena terprogram manusia. Chiller 4 dulu, chiller 3, chiller 2, dan chiller 1. Secara otomatis, kalau kita pakai sekuen ini, jam yang paling berat bekerjanya adalah chiller 1. Nah, ada cara yang bagaimana memperhatikan sequence dari jam kerja dari chiller ini. Diratakan, mana yang mati dulu itu tergantung dari jam kerja dari masing-masing chiller. Sehingga 4 buah chiller ini bisa rata. Jika kita forsir di satu chiller, ini jalan terus, yang lain itu yang keempat ini jalannya tidak terlalu banyak, pasti yang chiller 1 ini cepat rusak. Harusnya dia bisa chiller bisa 40 tahun, mungkin 10 tahun sudah rewel begitu. Nah, ini tidak akan terjadi ketika optimasi chiller dilakukan. Dan ini tidak mungkin dikerjakan oleh orang sambil lihat catatan waktu, loggingnya berapa. Oh, ini harusnya tak matikan begini. Tidak akan terlaksana. Operator tidak akan bisa memikirkan itu. Sesuatu yang bersifat berpola, alangkah baiknya komputer yang melakukan. Manusia tidak mungkin bisa berpola dan secara strict seperti itu. Ya. Berikutnya adalah, kembali lagi sama yang berpola. Ketika berpola, itu bisa dikerjakan oleh komputer maupun sistem. Nah, BAS ini bisa menggantikan atau mereduksi kebutuhan manpower, karena semua sudah diotomatiskan. Yang berpola diambil oleh sistem. Yang tidak berpola butuh inisiatif dari manusia, maka itu harus dikerjakan manusia. Itu bagaimana caranya mereduksi operational cost. Berikutnya, building management. Building management ini juga berkaitan sama cost efektif, siapa yang boleh masuk
ke dalam gedung. Hari ini kalau UK Petra terjadi tutup begitu ya, karena COVID, siapa orang yang boleh masuk? Siapa yang orang boleh diizinkan? Dan itu semuanya yang melakukan siapa? Satpam untuk saat ini. Tapi kalau ketika melakukan building automation system, itu tidak diperlukan. Jadi tidak bisa masuk gedung kecuali orang-orang yang sudah diizinkan begitu. Dan izinnya bisa ditransfer melalui handphone katakanlah, dengan kode tertentu itu bisa dilakukan. Jadi itu sangat cost efektif sekali begitu. Terus kemudian berbicara tentang building management, owner itu pasti butuh yang namanya report yang positif tentunya begitu. Nah, dengan BAS ini menghasilkan report-report yang dibutuhkan oleh owner, ya. Terus kemudian yang ketiga, kalau building itu merupakan bangunan rental, berarti ada penyewa, ada tenannya begitu, dan ada yang menyewakan, manajemennya. Bagaimana dia melakukan bahwa, oh, AC-mu sekian katakanlah. Oke, lightingmu sekian. Nah, itu bisa dilakukan dengan building management system, ya. Dengan apa? Dengan cara pengukuran listrik, dengan cara pengukuran katakanlah kalau ada air ya air begitu. Itu ada dikasih meter semua begitu. Dan itu sudah real time bisa dipantau. Oke, berikutnya ini staff productivity ya. Jadi produktivitas dari staff. Ini saya melihat bahwa BAS itu mampu untuk melakukan penjadwalan, ya. Meskipun BAS ini sebuah sistem, dia bisa di force on maupun di force off ketika memang dibutuhkan, begitu. Nah, yang kedua, manusia itu bekerja pada satu titik, itu membutuhkan lighting, membutuhkan lampu, dan ini mungkin ilmunya teman-teman di arsitek. Berapa lumen yang untuk dibutuhkan mata manusia untuk mengerjakan pada saat dia workshop. Bagaimana dia pada saat dia harus baca. Bagaimana dia pada saat ngopi katakanlah di kafe. Itu harusnya lumennya berbeda-beda. BAS itu punya satu teknologi yang dinamakan human centric lighting, ya. Ini satu algoritma yang ditanamkan di dalam BAS itu yang bisa mengatur lumen, salah satunya mengatur lumen berapa yang dipancarkan di satu bangunan atau satu ruangan itu sesuai dengan kebutuhan dari ruangan itu adalah ruangan apa begitu. Ya. BAS menggunakan protokol DALI, DALI. Ini satu protokol komunikasi dan protokol untuk mengatur intensitas dari lampu tersebut, ya, dengan memperhatikan human centric lighting ini, ya. Ini adalah bagaimana cara salah satu meningkatkan produktivitas. Berikutnya, proteksi, ya. Alarm itu harusnya diberikan sebelum terjadi kejadian fatal pada mesin maupun orang. Bagaimana bisa? Sangat bisa begitu. Apalagi kalau equipment begitu ya. Dengan cara apa? Kita tanamkan sensor, ya. Nanti kita akan lihat contoh-contoh mungkin lebih menjawab tentang hal ini begitu. Kemudian security, cut access dapat menjaga, ini bisa cut access maupun fingerprint maupun face recognition itu bisa digunakan untuk menjaga keamanan dari orang yang tidak diizinkan masuk, ya. Bisa dengan cut access, bisa dengan CCTV, bisa dengan finger tentunya. Kemudian untuk proteksi yang lain, misalnya kita punya satpam. Satpam itu areanya di zona A, zona B, zona C. Dan dia harusnya hari ini itu dibuat patroli begitu ya, jam sekian, jam sekian, jam sekian. Harus diacak katakanlah. Dan diacaknya tetap berpola begitu. Atau mau random sekalian, itu bisa dilakukan. Bahwa nanti ada alarm tet, gitu, saatnya security untuk patroli. Zona A, oke. Zona B, oke. Zona C, nah itu semuanya di logging. Apakah security sudah melakukan tugasnya dengan baik? Begitu. Ini berbicara tentang proteksi dan people dan equipment, ya. Berikutnya akan kita belajar lebih lanjut bagaimana sih sistem ini bekerja dan bagaimana topologinya, begitu.
Ya, ini kalau ada pertanyaan kita langsung interaktif saja ya. Rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan dosen mungkin bisa bertanya jika dibutuhkan, langsung interaktif saja ya. Begitu. Oke, saya lanjutkan tentang topologi, direct digital control, I/O, sensor, dan aktuator. Nah, ini mungkin sedikit keluar, tapi saya kasih wawasan karena tidak bisa berbicara tentang bus kalau kita nggak tahu topologinya. Begitu. Oke, topologi ini apa? Topologi ini gampangannya begini. Bagaimana cara menghubungkan antara komputer dan sistem yang lain? Nah, itu topologi gampangannya seperti itu. Untuk menjadi satu kesatuan. Begitu. Kita lihat ya. Karena saya bawa brandnya Deos, ya. Saya mampunya untuk menjelaskan dengan Deos, maka saya mengambil produk ini, ya. Oke, pada layer yang pertama, paling atas sendiri, kita lihat gambar komputer, ya. Gitu. Saya mencoba pakai ini ya. Oke, pada layer pertama kita lihat gambar komputer, ya. Di layar atas sendiri, ini ya. Semoga kelihatan mouse saya. Ada layar komputer ini. Ini saya sebut layer pertama, yaitu web server, monitoring, dan controlling software. Ini sifatnya adalah software, ya. Layer 1. Layer kedua, ya, ini saya sebut di sini. Ini adalah main controller gitu ya, controller utama yang di sini ya. Semuanya itu ada di sini, ya. Layer ketiga itu adalah I/O modul. I/O ini apa? Input dan output modul, ya, ini. Dan layer yang terakhir adalah field device dan sensor dan aktuator. Jadi layer keempat ini kalau saya butuh sensor, butuh aktuator, itu ada di layer keempat ini. Saya jelaskan dulu ilustrasinya dari manusia sendiri. Tuhan menciptakan kita itu punya satu otak gitu ya. Otak ini untuk berpikir, ya. Nah, manusia menciptakan, dia juga punya otak yang dinamakan controller untuk berpikir. Tuhan menciptakan satu indera buat kita, inderanya ada macam-macam, 5 indera begitu ya, panca indera, untuk merasakan panas, merasakan dingin, merasakan sakit, dan sebagainya. Manusia menirukan, menciptakan apa? Untuk menerima inputan indera tersebut, diciptakanlah namanya sensor. Sensor dari kata sensing, sensing merasakan begitu ya, sensor alatnya gitu. Jadi untuk merasakan dari luar itu, oh ini sudah panas, oh ini belum panas, itu sensor. Berikutnya, Tuhan juga menciptakan bagaimana manusia ini bisa bergerak, mungkin dengan otot kita gitu ya. Manusia meniru dengan menciptakan aktuator yang disebut field device juga gitu ya. Nah, aktuator ini bisa berupa motor, bisa berupa pneumatik, bisa berupa hidrolik begitu. Itu salah satu contoh aktuator. Ya. Nah, yang menghubungkan dari otak manusia ke sensing, ke indera, ke otot itu apa? Adalah bentuk saraf, ya. Jadi ketika kita dicubit, oke, sakit, kemudian harus merasakan dan kirim ke otak, kemudian apa yang harus dilakukan oleh manusia? Oh, ditarik begitu. Oke, tangannya ditarik. Sama. Pada saat sensor merasakan, oke, sudah panasnya cukup, dikirim ke controller. Dari sensor di bawah dikirimlah ke controller. Oke. Setelah dikirim ke controller, controller memutuskan apa? Oke, hentikan heater, hentikan pemanas, maka dia akan kirimkan. Listrik ke pemanas dimatikan. Seperti itu. Nah, kalau manusia koordinasinya melalui saraf, kalau sistem tentunya melalui kabel gitu ya. Kabel itu dihubungkan untuk menghubungkan antara sensor, controller sama aktuatornya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Kita akan lihat lebih detail ya. Ini adalah lebih dekat tentang controller itu
seperti apa. Nah, ini kalau Deos punya 3 varian ini. Deos menggunakan operating system. Kalau hari ini mungkin kalian familiar dengan namanya Windows, ya. Atau ada yang pakai OS-nya punyanya Mac, begitu. Itu adalah operating system. Nah, yang digunakan oleh Deos ini apa? Open source yang dinamakan Linux, ya, Linux base, begitu. Deos pakai OS yang namanya Linux. Kemudian di dalam controller ini ditanamkan yang namanya web server, ya. Web server ini kayak website www.petra.ac.id seperti itu, tetapi ditaruh di dalam controller ini, ya. Kayak websitenya Petra, tetapi dimasukkan di dalam controller ini. Gampangannya seperti itu web server. Yang penting, karena dia itu bisa diakses oleh dunia luar, nah sekarang kan zamannya hacker, ya. Berarti controller ini bisa juga diakses oleh owner maupun user yang di berbeda negara. Nah, untuk mengatasi sisi keamanannya, Deos punya security firewall protection, ya. Ada firewall protection agar sisi keamanannya bisa terjamin, begitu. Ini untuk Deos controller. Berikutnya, nah, karena ini bentuknya adalah controller, dia adalah otak, tentunya dia butuh tangan untuk menerima inputan dari sensor maupun ke aktuator yang dinamakan input atau output modul. Kalau satu building begitu, kira-kira butuh berapa sensor? Kemarin saya buat satu spek yang diminta oleh konsultan untuk satu rumah sakit pemerintah, itu kira-kira sekitar 500 I/O, ya, sekitar 500 input, sekitar disebut 500 poin begitu. Ada yang lebih besar? Banyak. Bisa jadi ribuan, ya. Yang disensor bisa jadi ribuan. Nah, kalau ribuan bagaimana? Berarti kalau kita lihat ini itu yang gambar hitam kecil ini bisa dihubungkan, bisa di-extend. Jadi 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 I/O modul, ya. Yang kecil ini bukan. Ada 4 I/O modul. Bisa saya extend berapa? Bisa saya extend sampai 25 gitu. Nah, satu ini bisa berapa? Bisa banyak, bisa 20. Bisa di-extend banyak, bisa di-extend ribuan I/O modul, ya. Dan jaraknya bisa berapa? Distance of 5 km, ya. Bisa sampai 5 kilo. Kalau lebih dari ini bisa, tapi dengan interfacing ada di tengah-tengahnya namanya converter, extender, ya, kayak wireless begitu, wireless extender. Berikutnya, oke, ini FCT. FCT ini biasanya dipasang kalau di hotel, diletakkan di masing-masing kamar. Dia adalah satu controller kecil yang bisa ngatur suhu untuk chiller, ya. Untuk ke mana ini? Ke coil unitnya begitu, ya. Oke. Berikutnya ini adalah touch PC. Kalau touch PC sih sama seperti komputer biasa, tetapi touchscreen. Biasanya ditaruh di wall begitu, ya, wall mounting. Terus kemudian operator bisa langsung tekan-tekan di dinding begitu untuk melakukan pengaturan, ya. Tidak ada, ya, PC-nya ya antara monitor itu sama PC-nya itu sudah built-in jadi satu, sudah jadi satu bentuk itu, kotak itu, begitu. Ini biasanya untuk kontrol ruangan, kontrol plumbing, itu diletakkan di dinding. Oke. Berikutnya sensor dan aktuator, ya. Untuk sensor dan aktuator ini banyak sebenarnya contohnya, cuma saya ambil hanya 3 contoh ini, ya. Yang satu, yang pertama adalah temperatur sensor, ya. Yang kedua ini VAV, valve modulating actuator, begitu, ya. Terus kemudian yang ketiga ini adalah kalau kalian pernah lihat di rumah masing-masing PDAM, ya, kan bentuknya seperti ini, bulat ini. Nah, kalau PDAM harus dicatat manual. Kalau ini karena ada atasnya ini,
ya, ini bisa kirim data langsung ke bus, sehingga berapapun yang tercatat di sini itu langsung dikirim, begitu. Ini biasanya dipakai di apartemen, di gedung-gedung yang disewakan, itu airnya langsung tercatat. Jadi tidak ada yang ceritanya petugas mau manipulasi baik listrik maupun air, itu tidak ada, karena langsung tercatat. Jika sambungan kabelnya diputus, katakanlah, langsung alarm berbunyi di room control, begitu. Ya, oke. Sampai sekarang ini, saya kembalikan dulu ke panitia. Apakah ini lanjut atau dibuka tanya jawab dulu? Iya, silakan. Oke. Eh, langsung atau dikumpulkan, Bu Ratna? Oke. Langsung aja. Iya. Iya, baik. Saya diingatkan aja, Bu Ratna. Oke, baik. Terima kasih buat pertanyaannya sangat mantap sekali, begitu ya. Jadi, salah satu yang diutamakan, diunggulkan oleh Deos, kalau Anda bisa lihat di satu websitenya, itu memang tentang security. Pertanyaan yang kamu sampaikan tentang Frederick sampaikan ini betul sekali, begitu ya. Justru karena memang security ini sangat penting, kalau kalian lihat di website uh, Deos ataupun di slide yang saya tampilkan, di situ adalah Service and Security Center. Dia sudah membangun satu sistem di dalamnya dan itu tidak di-open oleh Deos. Itu untuk tentang security, begitu. Ya, itu kami tidak di-open karena itu menjadi rahasia Deos sendiri, begitu, dari Jerman sendiri. Kami pernah tanyakan karena Indonesia itu tidak ada prinsipal, begitu ya. Tidak ada prinsipal dan itu harus lari ke Singapura. Terdekat kita ke Singapura, ya. Dios Indonesia siapa? Teknomulti Solusindo, tidak ada lain, begitu. Kami pernah tanyakan Singapura, mereka pun tidak tahu dan mereka pun ketika terjadi hal ini mereka langsung laporkan ke Jerman, begitu. Tapi Jerman mengatakan bahwa sistemnya ini untuk Deos, security-nya itu sudah dijamin, begitu. Dia munculkan firewall, service security center dan sebagainya. Saya mungkin tidak bisa menjawab terlalu detail, begitu, tentang hal ini karena memang tidak di open. Ya, tapi saya yakin bahwa sistem ini sudah tersecurity dengan baik, ya, begitu. Gitu kira-kira Bu Ratna, Pak Frederick. Ya, ya, selamat pagi. Baik, baik. Oh, hmm. Oh, baik. Thank you, Edo. Pertanyaannya juga bagus sekali, begitu ya. Jadi sistem bus ini itu saya bagi jadi dua, ya.
Yang pertama adalah sistem pembangunan baru begitu. Sistem pembangunan baru, yang kedua adalah retrofit ya. Jadi ada existing building, apakah bisa? Bisa. Beberapa yang saya tanganin juga existing building begitu. Kalau pembangunan baru biasanya rata-rata ya, kontraktor bus ini di bawahnya ME begitu. Rata-rata ditempatkan di bawahnya ME. Kenapa? Karena mereka melakukan wiring, pengkabelan itu di bawahnya ME begitu. Sehingga kita tidak berdiri sendiri. Begitu kalau pembangunan baru. Begitu kira-kira. Ya, ada yang kurang jelas? Nanti untuk sistem yang lebih detail saya akan bahas setelah contoh-contohnya aplikasinya setelah ini. Begitu. Ya, silakan. Ya, silakan Ansel. Betul. Ya, oke, thank you. Sensor itu beberapa, itu adalah perangkat yang handal ya. Jadi ceritanya adalah mereka didesain itu untuk puluhan tahun sebenarnya. Ya, kalau ketika kita menggunakan satu brand yang bagus, sensor itu hampir dipastikan itu kecil sekali kemungkinannya rusak begitu. Ya, kenapa? Karena ini elektronik. Kalau berbicara tentang mekanik, mekanik itu terjadi satu gesekan gitu ya. Mechanical itu terjadi satu gesekan. Tapi kalau elektronik, selama produknya itu memang bagus, branded begitu, bisa dipastikan itu usianya lama. Ya, ya kira-kira seperti itu. Apakah tidak ada kerusakan sama seperti chillernya? Ya tentunya ada, kemungkinannya tidak mungkin tidak ada. Tinggal kita pilih brand aja. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjutkan, Bu. Oke. Dan nanti berikutnya ada yang lebih pertanyaan mestinya lebih menarik lagi ya. Baik, saya lanjutkan ya. Sekarang teman-teman sipil saya sudah kenalkan dengan topologi, mungkin mainan atau wawasan baru buat kalian. Sekarang lebih sedikit lebih dalam ya, izinkan saya bergerak lebih dalam. Ya, blok diagramnya seperti ini ya. Saya tadi sebut ada controller, ada sensor, ada aktuator. Nah, lingkarannya itu seperti ini, close loop ya. Kalau saya punya plan ya, plannya terserah apapun ya. Kemudian plannya ini uh, saya ambil misalnya yang tadi mungkin kalian familiar dengan chiller begitu ya, AC. Oke, suhunya saya ambil, kemudian dikirimkan ke controller. Kemudian controller dengan algoritmanya akan mengirimkan ke aktuator untuk mengerjakan sesuatu. Begitu. Nah, sebenarnya sensor ini fungsinya apa? Ini ya. Sensor fungsinya adalah mengkonversi besaran fisik menuju ke besaran listrik. Kenapa? Karena controller ini tidak bisa membaca panasnya ruangan, tidak bisa. Dia hanya bisa menerima inputan berupa listrik, berapa volt, begitu. Kemudian di plan, itu dia itu besaran fisik. Ya sudah, panasnya berapa. Nah, sama sensor ini diubah. Dari besaran fisik panas misalnya, diubah menjadi listrik. Agar controller bisa mencerna, begitu. Demikian juga pada saat dia harus berubah. Oke, nyalakan kompresor katakanlah ya. Oke. Berarti apa? Atau nyalakan damper, nyalakan VAV box-nya begitu. Berarti apa? Ini merintahnya listrik. Tapi yang di sini jadinya apa? Jadinya gerakan mekanik.
begitu. Dikembali lagi kan besaran fisik lagi. Kira-kira itu ya fungsinya sensor sama aktuator. Biar Anda semua punya gambaran. Oh, berarti seperti itu. Controller itu nggak ngerti panas. Dia dikonversikan oleh sensor. Aktuator ini fungsinya apa? Dia dapat terima listrik, keluarnya mekanik misalnya. Seperti itu. Ya. Ini gambaran, satu gambaran jelas untuk HVAC control system. Ini adalah rooftop unit, biasanya diletakkan di lantai yang paling atas di sebuah gedung, ya. Terus kemudian saya tanamkan satu sensor temperatur, oke, saya masukkan. Kemudian yang diatur apa? Sound controller. Nah, kalau sound controller ini berarti apa? Membuka AC misalnya ini lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, dan seterusnya. Begitu. Kira-kira gambarnya seperti itu. Nah, ini kemudian ditampilkan ke web browser ini. Begitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat aplikasinya. Oh, sensor itu tak taruh di sini toh, taruhnya. Kemudian aktuator. Oh, aktuator itu ini toh. Nah, untuk menghubungkan yang garis merah ini, garis merah sama garis abu-abu ini yang dinamakan protokol, ya, protokol komunikasi. Hanya sekedar tahu aja lah. Ini kabel, di dalamnya ada protokol komunikasi, ya. Berikutnya. Oke, ini satu real, ya, satu project punyanya Hong Kong Polytechnic University, ya. Subsistem ini layer 1, ini komputer manajemen, ya. Kemudian ini controller sama sensor-sensornya di HVAC pengaturannya. Kemudian ini di fire safety, termasuk fire alarm juga. Kalau ini apa? Security access control. Dan ini lighting. Kita bisa lihat. Yang masuk ke yang utama itu sebenarnya hanya satu. Ya. Hanya satu. Kabel ini yang isinya adalah protokol tadi. Kabel ini isinya adalah protokol, ya, komunikasi. Sebenarnya protokol itu gampangnya begini. Kalau saya ngomong bahasa Indonesia, kalian ngomong bahasa Inggris, tidak nyambung kan, gitu. Karena saya ngomong kalian tidak paham, kalian ngomong saya tidak paham. Nah, ini protokolnya harus disamakan. Kalau saya ngomong bahasa Indonesia, Anda juga harus ngomong bahasa Indonesia. Kalau kamu ngomong bahasa Inggris, saya harus menerimanya dengan bahasa Inggris. Itu yang dinamakan protokol. Gitu. Jadi si manajemen software ini kalau menggunakan satu bahasa, yang dia juga harus menggunakan bahasa yang sama. Begitu. Agar dia nyambung ini. Pembicaranya dia ngomong suhunya 70 yang diterima di sini karena tidak nyambung jadi 34 misalnya. Nah, itu bahaya begitu. Demikian juga fire controller, video streaming, ini gateway. Nah, semuanya biasanya sekarang menjadi TCP/IP. TCP/IP itu salah satu saja contoh protokol. TCP/IP ini apa? Yang kita pakai di internet itu loh. Itu salah satu jenis protokol, ya. Oke, berikutnya. Kita kan berbicara punyanya masih Hong Kong Academy. Nah, ini contoh busnya real di sana, ya. Itu gedungnya begitu. Terus kemudian apa yang dikontrol? Ini Deos lakukan di Hong Kong adalah AC, lighting, pump, generator, fire alarm, lift, ya. Saya akan munculkan tidak semua ya. Oke, ini adalah lantai-lantainya. Bagaimana mengontrol AC di masing-masing lantai, begitu ya. Nah, kemudian ini ada AHU, ya. Kalau kita lagi ke TP, begitu, ada tulisan ruangan. Biasanya di dekat-dekat lift, begitu, ada tulisannya AHU, Air Handling Unit. AHU itu kepanjangan dari Air Handling Unit, ya. Nah, di AHU itu terjadi pertukaran suhu. Bukan pertukaran ya, istilahnya apa ya. Ada heat plate exchanger di situ. Jadi dari chiller, katakanlah water chiller, itu adalah yang dialirkan air dingin. Dari chiller disirkulasi air dingin. Nah, bagaimana air ini, air yang dingin ini bisa didistribusikan dalam bentuk angin. Nah, di AHU itulah
terjadi satu transfer dingin airnya menuju ke angin yang angin ini aliran udara gitu ya. Tentunya ada blower yang dilewatkan di satu plate yang dingin, kemudian disemburkan ke seluruh ruangan. Kira-kira begitu. Ya, ini contohnya beberapa yang bisa dilihat, ada toilet dan sebagainya, begitu ya. Saya lanjutkan. Ini tentang lantai 8 masing-masing ya. Tetap AC di satu lantai. Kalau tadi itu semua lantai, ini satu lantai. Kita lihat denanya. Ini butuh gambar dari orang arsitek. Nah, ini pertanyaan ada kaitannya dengan yang lalu. Kalau misalnya building itu mulai dari awal, kita dari sisi kontraktor bas, itu enak. Kita tinggal kontak sama orang arsitek, kita terima CAD-nya, kita sempurnakan dan kita masukkan ke dalam gambar kita, karena ini masuk di dalam softwarenya BAS, begitu. Harus persis. Apa yang terjadi kalau misalnya itu existing, terus gambarnya nggak ada? Ya kita harus bisa gambar. Kita harus bisa gambarkan dari dena dari ruangan itu kalau existing, begitu. Oke. Berikutnya. Oke, kita lihat ini adalah gambar dari ducting di dekat chiller, sistem kontrolnya untuk HVAC. Digambar, iya, ini digambar untuk gedung itu spesifik, gitu. Ya, kita lihat ya. Itu auto, saya bisa on-kan, saya bisa off-kan. Nah, ini heating valve, cooling valve. Kebetulan kalau di sana kalau ada musim dingin kan butuh heating valve. Kalau di Indonesia nggak ada ini ya. Terus filter, ada pre-filter, secondary filter, ya. Biasanya kalau AC biasa itu filternya nggak terlalu ya 2 lah. Tapi kalau misalnya untuk rumah sakit begitu ada HEPA filter dan sebagainya begitu. Bahkan untuk buangannya itu harus diberikan satu UV untuk mematikan bakteri begitu. Oke, ini VSD variable speed drive dari blower seperti apa ya? Ini bisa diatur untuk on off-nya kira-kira seperti itu. Nah, sensornya seperti apa? Ini ya. Kalau kita lihat saya ulangi ya. Kalau kita lihat ini ya ada filter, saya tanamkan sensornya. Andai kata ini pressure-nya berapa, ini pressure-nya berapa. Kalau deltanya ini harusnya sekian X begitu ya. X PSI, ternyata deltanya itu melebihi dari X PSI, berarti filter ini buntu. Itu yang dinamakan preventif. Salah satu contoh ya. Misalnya ini deltanya pasti ada deltanya kan. Delta in sama delta out ini pasti ada. Nah, itu kita ambil. Kalau deltanya ini lebih dari X PSI, berarti dianggap filter ini buntu. Begitu. Oke? Next. Ini elevator ya. Jadi elevator ini scheduling, ikut dari scheduling, terus kemudian kalau penjadwalan itu katakanlah ada orang yang mau tetap naik dengan memang ada terpaksa harus ngambil, berarti dia bisa di force on. Siapa yang force on, siapa yang bertugas, tercatat. Siapa yang naik, tercatat. Kebutuhannya apa, tercatat. Ya. Terus kemudian kalau terjadi sesuatu, fire alarmnya bagaimana, itu semua diintegrasikan. Ini lighting control. Oke. Ini asalnya auto ya. Kalau auto berarti sudah ngikuti schedule, tapi tetap bisa di force on atau force off. Begitu. Ya. Oke, berikutnya saya akan membahas tentang aplikasi berikutnya ya, energi manajemen di sebuah commercial building di Surabaya ya. Commercial buildingnya saya nggak keluarkan ya, begitu. Apa yang dilakukan ketika kita menggunakan BAS itu sebagai energi manajemen
ya. Kita itu bisa melakukan metering. Terus kemudian jelas kalau metering berarti pengukuran begitu ya. Energi dalam hal ini yang dilakukan adalah listrik ya. Kemudian tujuannya building itu untuk melakukan verifikasi. Saya bayar PLN ini berapa sih? Kemudian kalau saya bayarnya sekian, sebenarnya building saya itu benar nggak sih? Bahasanya itu kan mencocokkan apa yang dikeluarkan PLN dengan punyanya manajemen itu sama enggak gitu. Oke, itu yang kedua begitu. Kenapa? Kalau di satu building itu mereka punya LWBP sama WBP. Ya. LWBP luar waktu beban puncak sama waktu beban puncak itu beda, ya. Harganya beda. Kalau di tarif industri listrik kan beda kan, begitu. Nah, ketika dia jam 5 sampai jam 10 itu masuk di waktu beban puncak. Dia harganya bisa berkutat antara 1,4 sampai 2 kali harga normal begitu. Nah, untuk salah satu untuk mereduksi cost ini berapa persen yang masuk di WBP? Karena kadang-kadang gedung perkantoran dia jam 6 AC-nya sudah dimatiin gitu. Salah satunya di commercial building ini dia jam 6 sudah dimatiin begitu. Saya agak bingung juga, ketika orang lembur gimana ya begitu. Iya, tapi strict dari pengelola gedung bahwa jam 6 AC mati. Kalau hari Sabtu jam 1 AC pasti mati begitu. Ya. Listrik tapi tetap nyala. Kemudian berikutnya adalah untuk analisa energi. Energi saya ini leakage-nya di mana? Ada kebocoran di mana? Atau ada unused sebenarnya konsumsi yang tidak diperlukan begitu. Supervisi control, personal energy impact, kita akan lihat langsung ke berikutnya. Ini topologinya ya. Gampangnya begini. Kita itu kan tahu di rumah masing-masing punya kWh meter gitu ya. Untuk kalian melihat bahwa tagihannya PLN-nya berapa. Nah, itu sama fungsinya ya. Ini ada kWh meter, tapi ini digital dan bisa merecord gitu. Merecord. Nah, di sana di tempatnya ada 10. 1, 2, 3, 5, 10 ya. Nah, 10 ini saya hubungkan. Nah, protokolnya kalau tadi TCP/IP, ini protokolnya namanya Modbus ya. Modbus protokol, ini beda lagi gitu. Jadi kita ngikutin apa yang ada di lapangan gitu. Ini dihubungkan Modbus masuk ke controller begitu ya. Terus kemudian ini saya menanamkan satu sensor untuk chillernya. Nanti kita akan lihat di gambar berikutnya. Nah, dari sini saya baru TCP/IP, protokolnya ganti. Makanya saya warnai beda. Ini biru, yang ini merah gitu. Ini protokolnya TCP/IP masuk ke komputer soalnya begitu. Ini sensor apa? Ini sensor humidity begitu. Nah, tampilannya seperti apa? Kita akan lihat. Ya. Tampilannya seperti ini. Jadi masih awal-awal baru jalan. Kita ngamatin chiller 1, chiller 2, chiller 3, chiller 4. Ini yang jalan ya. Ini belum normal ya. Ini belum normal, harus normal dulu ya. Ini baru saja karena memang baru saja. Terus ini dia minta PAM 1, AHU, lift dan seterusnya. Ini mereka lihat semua ya. Terus totalnya berapa? Total ini yang dibandingkan oleh manajemen dalam pembayaran PLN begitu. Ketika total ditampilkan, bayar PLN-nya sesuai enggak begitu. Terus kemudian berikutnya ini status. Chiller saya jalan berapa jam? Pompa saya jalan berapa jam? Begitu. Kemudian ini yang digunakan untuk sequencing. Kalau ketika dia jalannya lama, dia harus matikan. Begitu. Nah, ini indikator untuk lagi jalan atau enggak. Yang sebelah kanan indikator untuk servis. Kalau waktunya sudah habis harus diservis, ini keluar ini alarmnya. Begitu. Terus kemudian di sebelah kanan kWh totalnya berapa, kWh chillernya berapa, khusus untuk chiller, cooling capacity-nya berapa, ini belum terhitung ya, efisiensinya berapa, sama biaya listrik, LWBP-nya berapa, WBP-nya berapa, totalnya berapa. Ini yang dicocokkan dengan PLN. Gitu. Berikutnya adalah setting. Ini adalah level supervisor yang bisa melakukan. Sebenarnya gedung itu biaya pemakaiannya berapa per kWh-nya. Terus kemudian konstantanya berapa. Ini disetting semua.
Saya mau service chiller maksimal berapa jam? Katakanlah dia 1000 jam. Oke, 1000 jam. Berarti dia ditulis. Nanti 1000 jam, waktunya dilihat. Di count sampai 1000 jam, di alarm dia. Gitu. Nah, ini chillernya. Ini yang kita gambarkan khusus cat-nya ini sesuai dengan kondisi lapangan. Jadi setiap gedung pasti berbeda. Ini gambarnya cat-nya persis, chillernya seperti ini, pompanya seperti ini, susunannya seperti ini, dan kita lihat. Nah, ini yang saya tadi bilang, delta T ya. 4,5 derajat. Kalau ini sampai 6 derajat, 7 derajat, ini pasti ada sesuatu ini. Ini mesti ngalaram begitu. Batasannya 5 derajat ini, gitu. Ya, ini salah satu yang digunakan. Oke, delta T. Chiller out, chiller in berapa? Ya. Beberapa laporan dan tampilan print seperti ini. Ini keluarkan langsung ke laporan nanti ya. Oke, ini output temperaturnya bisa dipantau, mau lihat sehari, mau lihat sejam, mau lihat sebulan, bisa dilihat semua. Terus kemudian delta time-nya seperti ini. Laporannya kita bisa lihat seperti ini ya. Oke, ini untuk energi manajemen yang kedua. Ya. Yang terakhir aplikasi yang ketiga, saya langsung online ke Hong Kong, Deos Building Hong Kong. Oke, kita tunggu dulu. Saya akses, ini adalah building di Hong Kong untuk demo ya. Kalau saya melihat ini, gedungnya seperti ini, kemudian saya mau lihat bagian dalamnya seperti apa. Ya, ada 1, 2, 3, 4. Lantai keempat ya, 1, 2, 3, 4. Lantai keempat sedang nyala ya. Ini perkantoran, kemudian saya mau klik yang di lantai 4. Oke, seperti ini posisinya ya. Ini mestinya auto, jam berapa dia nyala, jam berapa dia mati. Ini suhu pada saat itu di sana ya. Setting point-nya berapa. Kemudian present value-nya yang dikeluarkan berapa, kita bisa lihat semua. Ya. Oke, saya mau force off, lampunya nyala katakanlah ya. Saya mau force off, maka lampunya di sana mati. Ya. Tentunya ini memang ada controller digunakan untuk demo ya, tetapi tidak dimasukkan ke gedung. Ya, ini controllernya. Dia kalau mati dia yang merintahkan ini. Di sana ada controller digunakan untuk demo seluruh dunia gitu ya. Jadi tidak gedungnya mati murup, nyala mati nanti orang komplain yang di sana begitu ya. Ini digunakan untuk demo. Saya mau nyalakan, saya mau matikan, saya mau nyalakan, itu bisa kita lakukan. Suhunya berapa bisa kita pantau. Ini kalau kita lihat sama seperti yang tadi yang saya putarkan, sama. Karena pada dasarnya model ductingnya ya seperti itu. Gitu. Ya, ini cooling coilnya ya. Jadi ceritanya ini cooling coil ini nih udara, ini kan ada udara ini ya. Terus kemudian yang ini air, bisa air atau refrigeran yang masuk, dingin. Nah ini dingin ini, ketika disebul, ditiup dengan blower, maka ini jadi udara dingin begitu. Oke, next. Ini kondisi chillernya di bagian atas, satu chiller yang nyala, 2 chiller lagi off. Nah kita lihat bahwa kalau misalnya dia lagi merah, need to improve, ini semuanya by system ya. Dari apa? Dari algoritma yang ditanamkan di Deos controller begitu.
Oke, ini versi komputernya ya. Versi komputernya. Kalau versi handphone, nah seperti ini. Ya, seperti ini. Ini kecil, saya bisa lihat satu persatu. Oke. Ya, ini yang bisa saya tampilkan. Kemudian kita akan ada tanya jawab ya, Bu Ratna ya. Begitu. Ini beberapa aplikasi yang bisa saya tampilkan. Saya kembalikan ke Bu Ratna, mungkin ada tanya jawab. Oke. Ya, Emmanuel. Jadi sebenarnya pada saat perbaikan, langsung jawab ya, saya jawab ya Bu Ratna ya. Pada saat perbaikan, sistem tidak perlu mati. Jadi kita hanya perbaikan lokalisasi di situ saja, dilokalisir di tempat situ saja. Jadi sistem tetap menyala, begitu. Kira-kira begitu ya pertanyaannya Emmanuel ya. Nah, oke. Ya, Fania, pertanyaannya luar biasa ini ya. Sistem ini sama seperti sistem yang kamu jelaskan itu sebenarnya. Cuma memang kalau di Indonesia kita lebih parsial ya, seperti kegunaannya apa, maka kita bisa masukkan sesuai kebutuhannya. Kalau kamu AI itu nanti ada algoritma sendiri yang dia harus belajar, gitu. Jadi gini, misalnya saya punya satu sistem yang saya tanamkan AI. Tadi AI ya bicaranya ya, betul ya? Nah, AI ini singkatannya artificial intelligence teman-teman semua, ya. Jadi kalau berbicara tentang artificial intelligence, apakah dia harus bisa melakukan? Bisa jawabannya, ya. Tapi mungkin belum untuk di Indonesia. Untuk saat ini ya, saya nggak tahu nanti 10 tahun ke depan begitu. Untuk buildingnya ya, AI ini sifatnya harus belajar. Dia harus punya sampel-sampel yang banyak. Nanti dia akan mengganti keputusannya berdasarkan sampel-sampel itu, Fania. Begitu. Andai kata karakter orang yang datang itu kan bisa berbeda-beda, ya. Nah, dari karakter itu semuanya itu menjadi sampel yang nantinya itu masuk ke satu persamaan, nanti persamaan itu menghasilkan satu output. Output ini yang menggantikan karakter dari controller sebelumnya, gitu. Jadi dia enggak langsung begitu ya, enggak langsung tiba-tiba langsung AI langsung jalan, enggak. Ada pada awalnya pasti belajar. Kalau kita berbicara AI itu sebenarnya sama seperti Tuhan menciptakan manusia kok. Kamu pada waktu ingat pada waktu kita masih sama-sama baby gitu ya. Mama lakukan mama kan enggak bisa nyebut mama bagus begitu. Nah, kan pasti ada kesalahan. Sama. AI itu juga melakukan hal yang sama. Pertama ada kesalahan-kesalahan, lama-lama tambah kecil kesalahannya.
Semakin banyak sampel yang dia terima, semakin pinterlah dia gitu. Itu satu sistem. Ya, gitu. Untuk di Indonesia, saya sampai hari ini belum pernah terima order yang menggunakan AI. Mungkin masih kemahalan kali ya. Gitu. Ya. Nah, kalau di Indonesia rata-rata kalau kita lihat ya, saya kembalikan ke slide sebelumnya ya. Masih parsial. Awal tadi ya. Ah, ini. Ini ya. Yang tadi kita berbicara energy management. Dia itu hanya ngambil ini tok loh. Hanya ngambil ini saja. Ya. Terus kemudian yang saya lagi sedang kerjakan sekarang tentang vertikal, transportasi vertikal, lift kan? Ya dia ngambil ini saja, begitu. Yang mengambil semua pun itu jarang juga di Surabaya ya. Tapi mungkin di Jakarta banyak gitu. Ya. Oke. Terus saya tunjukkan ini ada kaitannya sama tadi pertanyaannya Emmanuel ya, sama Vania. Saya ingin menunjukkan bagaimana cara memprogramnya, biar kalian juga punya gambaran ya. Gambarannya adalah ini adalah salah satu program yang namanya FBD, Function Block Diagram ya. Saya buka dulu. Ini kelihatan programnya di tempat Bapak Ibu sama teman-teman semua? Nggak kelihatan. Sorry. Yang kelihatan apa ya Bu Ratna? Oh, ini kelihatan? Oke. Programnya seperti ini. Kita menampilkan cara menampilkan kepada layar, terus kemudian algoritmanya itu dikerjakan dengan function block diagram ini, begitu. Nah, di dalam function block diagram ini dia ada subprogram sebenarnya, begitu. Ya. Dia di dalamnya ada subprogram begitu. Sehingga kita lebih cepat begitu. Ya. Kira-kira seperti itu. Ini contohnya saya untuk mengukur LWBP. Nah, ini kan untuk menampilkan progress bar yang tadi teman-teman lihat ya, untuk menampilkan progress bar itu yang hijau tadi ya. Saya masukkan ke ini lagi. Ya, untuk menampilkan progress bar yang hijau ini, programnya kira-kira contohnya seperti ini. Ini. Tentunya di dalam ini kan sudah ada subprogramnya ini, ya. Masing-masing ini satu-satu. Ya. Apakah AI bisa dimasukkan? Bisa. Kita punya library yang satu subprogram ini bisa dimasukkan begitu. Library-nya seperti apa? Nah, seperti ini ya. Ini library nanti ada banyak lagi ya. Begitu. Oke, kira-kira seperti itu ya. Saya tutup dulu. Oke, silakan saya kembalikan ke Bu Ratna. Sekarang jam berapa ya, Bu? Oke, ya. Berikutnya saya akan tunjukkan secara simpel bagaimana kita membuat program sederhananya, begitu. Ya.